Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 dengan dosen pengampu Ibu Yulia Kusumawardani SH LLM. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami dengan judul Hukum Kepailitan. Dan kami izin memperkenalkan diri. Nama saya Pangki Didiansyah dengan NPM 2412011 295. Saya Hayu Hasya Ramadhani dengan NPM 24120110198. Saya Muhammad Zidan Mahesanci dengan NPM 245201146. Pengertian hukum kepailitan. Pertama, kita masuk ke pengertian terlebih dahulu. Menurut Dr. Yuhelson, kepailitan adalah keadaan hukum ketika seorang debitur sudah tidak mampu lagi melunasi utang-utangnya kepada para kreditur. Dalam situasi ini, seluruh harta debitur langsung ditempatkan dalam sita umum dan pengelolaannya diserahkan kepada kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Bisa kita lihat di pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, penjelasannya juga sama. Kepailitan adalah penyitaan menyeluruh atas seluruh kekayaan debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan diperoleh. Dan seluruh proses pengurusannya wajib mengikuti mekanisme undang-undang. Yang artinya, setelah dinyatakan pailit, debitur kehilangan hak mengurus hartanya dan semuanya diambil alih oleh kurator. Selanjutnya, dasar hukum kepailitan. Untuk dasar hukum, ada beberapa aturan utama yang menjadi landasan. Pertama, tentu saja Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Ini adalah aturan inti yang mengatur apa itu pailit, bagaimana proses permohonan, bagaimana pembagian harta, dan sebagainya. Selanjutnya, KUH Perdata pasal 1131 sampai dengan 1132 yang menjelaskan bahwa seluruh harta debitur menjadi jaminan bersama bagi kreditur. Ketiga, ada peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tata cara beracara di pengadilan niaga. Dan terakhir, jurisprudensi Mahkamah Agung yang jadi rujukan penting untuk menafsirkan ketentuan kepailitan dalam praktik. Semua dasar hukum ini saling melengkapi agar proses kepailitan berjalan jelas dan terstruktur. Selanjutnya, asas-asas hukum kepailitan. Dalam mekanisme kepailitan, ada beberapa asas penting yang harus dijaga. 1. Asas keseimbangan, yaitu menjaga hak debitur dan kreditur agar tidak ada yang dirugikan secara tidak proporsional. Selanjutnya, asas kelangsungan usaha atau going concern, supaya debitur yang masih punya usaha potensial tidak langsung dimatikan, melainkan bisa diselamatkan. Selanjutnya, asas keadilan, memastikan kreditur diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Lalu, asas itikat baik, menuntut semua pihak, baik debitur maupun kreditur, untuk jujur selama proses berlangsung. Selanjutnya, asas publisitas, yaitu putusan kepailitan harus diumumkan secara terbuka supaya mengikat pihak ketiga dan memberi kepastian bagi publik. Asas-asas inilah yang membuat proses kepailitan tidak hanya formal, tetapi juga berkeadilan dan transparan. Selanjutnya, subjek dan objek kepailitan. Kita masuk ke subjek dan objek kepailitan. Subjek kepailitan adalah semua pihak yang terlibat langsung dalam proses ini, yaitu yang pertama, debitur yang dinyatakan pailit, kreditur yang memiliki piutang, kurator yang mengelola harta pailit, hakim pengawas yang memastikan proses berjalan sesuai ketentuan. Sementara itu, objek kepailitan adalah seluruh harta kekayaan debitur, baik yang sudah ada pada saat putusan pailit, jatuhan maupun harta yang akan diperoleh selama proses kepailitan berlangsung. Jadi, begitu putusan pailit terbit, bukan hanya aset lama yang disita, tapi juga semua aset baru yang masuk. Prosedur permohonan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Prosedur kepailitan terdiri atas yang pertama, pengajuan permohonan ke pengadilan niaga, yang kedua, pemeriksaan persidangan, yang ketiga,
putusan pilot, yang keempat pemberesan dan pembagian harta pilot, dan yang terakhir adalah penutupan kepilotan. Dan contoh penerapan prosedur ini terdapat dalam putusan Mahkamah Agung nomor 704 KPDT khusus pilot tahun 2014. Peran kurator dan hakim pengawas. Kurator memiliki fungsi yang strategis dalam pelaksanaan kepilotan, yakni menginventarisasi, menjual aset, dan memberikan hasil kepada kreditor. Hakim pengawas bertugas memastikan proses berjalan sesuai hukum dan menghindari penyalahgunaan wewenang. Akibat hukum kepilotan. Yang pertama, debitur kehilangan hak menguasai dan mengatur hartanya. Yang kedua, semua tindakan hukum atas harta pilot batal demi hukum. Yang ketiga, kreditur separatis dapat mengeksekusi jaminannya terlebih dahulu. Dan yang terakhir, kreditur konkuren menerima hasil pemberesan sesuai asas pari passu pro rata parte. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai PKPU. Jadi apa sih itu PKPU? PKPU ini teman-teman adalah kepanjangan dari penundaan kewajiban pembayaran utang, yang dimana PKPU ini memberikan kesempatan bagi debitur untuk menunda pembayaran utang dan mengajukan rencana perdamaian kepada kreditur. Dan PKPU ini mencerminkan prinsip going concern. Jadi apa sih itu prinsip going concern? Prinsip going concern itu adalah prinsip yang menyatakan bahwa suatu perusahaan itu akan tetap beroperasi dengan normal di masa depan dan tidak akan dicabut dalam waktu dekat. Selanjutnya, kenapa sih prinsip going concern itu sangat penting? Jadi dengan adanya prinsip going concern itu akan membuat perusahaan milik debitur yang memiliki potensial itu akan tetap dapat diselamatkan. Jadi itu penjelasan mengenai PKPU. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisis hukum dan contoh kasus. Jadi, di sini mengenai analisis hukum dan contoh kasus, itu seperti yang kita ketahui. Penerapan dari kepilotan ini masih sering memunculkan perdebatan antara prinsip keadilan dan juga prinsip kepastian hukum. Contohnya pada kasus PT Nyonya Manor, yang dimana pengadilan itu menyatakan berdasarkan putusannya, itu perusahaan milik Nyonya Manor itu dinyatakan pilot oleh pengadilan dikarenakan perusahaan milik Nyonya Manor ini telah terbukti tidak melakukan pembayaran utang kepada beberapa kreditur. Hal ini menunjukkan bahwa kepilotan itu tidak selalu berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kesimpulan. Jadi kesimpulan dari PPT ini itu dapat disimpulkan bahwa hukum kepilotan itu merupakan instrumen hukum yang mengatur penyelesaian utang piutang antara debitur dan kreditur melalui mekanisme peradilan niaga. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 itu menjadi dasar utama dalam pelaksanaannya, dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kepastian hukum sebagai pilar utamanya. Dengan demikian, hukum kepilotan itu berperan penting dalam menjaga stabilitas kegiatan ekonomi serta memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan hukum kepilotan yang tepat itu sangat diperlukan agar terciptanya penyelesaian sengketa yang adil dan tertib dalam praktiknya. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.